What's up guys, welcome to Ziam Fitness. Gue Ziam Maulana dan di video kali ini gue mau ngebahas tentang power building, yaitu kalian main powerlifting dan juga bodybuilding. Yes, kalian bisa kuat dan juga mempunyai badan yang estetik. Sebelum gue bahas lebih lanjut, seperti biasa gue mau kalian untuk subscribe dulu channel gue dan nyalain tombol loncengnya, jadi pas gue upload video kalian ada notifikasinya. Dan buat kalian yang belum follow Instagram gue, yuk follow Instagram gue di sini karena konten-kontennya ini berisikan tentang fitness dan diet yang insya Allah berguna buat kalian. Dan juga banyak video-video dan juga postingan-postingan gak penting gue. Well, seperti tagline gue, yaitu Stay Lean, Be Strong, and Keep Natty. Yes, ini adalah Stay Lean, berarti gue pengen menjaga tetap kadar body fat gue agar tolerable, agar tetap lebih enak dilihat, tetap looks good. Dan juga gue pengen tetap be strong. So, intinya adalah gue pengen tetap estetik, massa otot gue lumayan, body fat gue lumayan, dan juga gue pengen tetap juga bisa kuat. Karena banyak banget dari kalian yang nanya sama gue, bang, bisa nggak sih kita main powerlifting campur bodybuilding? Gue juga pengen punya badan yang bagus, terus juga gue pengen bisa angkat berat gitu kan. Nah, ini bisa banget. Kenapa? Bisa banget karena sesimpel kalian tinggal menggabungkan program powerlifting dan juga rutinnya bodybuilding. Oke, mungkin gue bakal jelasin singkat dulu apa itu bodybuilding dan juga powerlifting. Bodybuilding adalah sebuah cabang olahraga yang goalsnya itu adalah bentuk badan kita. So, nggak peduli kalian angkatan seberat apa, angkatannya programnya kayak gimana, pokoknya yang jelas badan kalian itu massa ototnya tebal, kering body fatnya, dan juga simetris. Atletnya itu kayak Aderai, kayak Phil Heath, kayak Bobby Ida juga bisa disebut bodybuilding. Sedangkan untuk powerlifting itu adalah cabang olahraga angkat berat kalau di versi Indonesianya. Itu kalian ada 3 jenis gerakan, yaitu squat, bench press, dan deadlift. Kalian lakuin 1 repetisi aja dan berat-beratan. Jadi nggak peduli kalian body fatnya kayak gimana, yang jelas ketika kalian masuk dalam kategori kelas tertentu, misalnya gua U80 gitu, under 80 kilo, mau gua gendut kek, mau gua six pack kek, bodo amat, karena nggak dinilai dari situ. Yang dinilai adalah berat-beratan angkatan gua. Nah, oke. Jadi dari segi bodybuilding dan powerlifting di sini, gue yakin kalian juga nggak mau untuk menjadi pro bodybuilding dan pro powerlifting. Kalian cuma pengen looks good as a bodybuilder dan juga kuat seperti powerlifter. So, gue bakal menggabungkan program bodybuilding dan juga powerlifting di sini. Hal utama yang penting di bodybuilding adalah kalian harus bisa menjaga pola makan kalian. Kalian harus mengerti masalah energi balance dan juga makronutrisi. Paling nggak ini aja, ini udah penting banget. So, ketika kalian lagi bulking, kalian harus surplus kalori, protein 1,5 sampai 2 kali berat badan kalian. Dan juga ketika kalian lagi cutting, kalian tinggal defisit kalori, protein juga 1,5 sampai 2 kali berat badan. Gue menyarankan untuk 2 kali berat badan atau bahkan kalau bisa lebih kalau kalian lagi cutting. Karena latihan di bodybuilding itu sebenarnya nggak terlalu ribet kayak powerlifter dan juga weightlifter gitu. Kalian cuma cukup mencukupi volume latihannya, tekniknya benar, kalian latihan satu otot itu 2 kali dalam seminggu. Ketika kalian dalam surplus kalori dan protein cukup, pasti otot kalian nambah. Ketika kalian lagi defisit kalori dan juga protein cukup, pasti otot kalian stay dan juga body fat kalian berkurang. Ini udah pasti. So, bodybuilding kalian jangan terlalu ribetin di program latihannya. Terus gimana dengan powerlifting? Nah, powerlifting ini sangat-sangat yang menentukan itu bukan dari pola makannya, tapi dari program latihannya. So, kalian harus mempunyai program powerlifting yang fix. Kayak gue udah pernah ngejelasin di minggu lalu strong lift 5x5. Mungkin next week gue bakal ngejelasin tentang Wender 531 yang gue pakai saat ini. Gue memang customize sedikit, cuman Wender 531 ini cukup bagus juga powerlifting kalau kalian udah level intermediate. Terus gimana cara gabungin programnya? Gampang banget. Kalian harus cari program latihan yang sesuai sama rutin kalian. Misalnya kalian bisa seminggu 3 kali, ya udah pakai full body workout. Seminggu 4 kali bisa pakai upper lower. Seminggu 5 kali bisa pakai upper lower dan push pull leg. Seminggu 6 kali bisa pakai push pull leg, push pull leg. Ketika kalian lakuin program ini, kalian mainnya seperti bodybuilder biasa aja. Kalian main lat pull down, bench press, tricep extension, bicep curl. Pokoknya semua gerakan kalian mainin aja. Cuman bedanya, karena powerlifting ini kalian main squat, bench press, dan deadlift. So, di gerakan 3 ini kalian harus pakai metodenya powerlifter, which is kalian harus punya program. Misalnya, minggu kemarin gue udah jelasin tentang strong lift 5x5. So, kalian bisa main untuk squat, bench press, deadlift, dan juga mungkin untuk overhead press. Kalian bisa main 5x5 dan kalian programin seperti yang gue jelasin di strong lift, yaitu di pertemuan berikutnya kalian nambahin 1,25 kilo per side. Dengan begini kalian bakal ngejalanin si squat, bench press, deadliftnya ini as a powerlifter. Tapi di gerakan-gerakan lain kayak bicep curl, pull down, incline bench press, cable fly, semuanya kalian lakuin seperti bodybuilder biasa, bodybuilding style.
10 repetisi, 8 repetisi, 12 repetisi, 15 repetisi, terserah. Cuman untuk gerakan-gerakan squat, bench press, dan deadlift, or maybe with overhead press, kalian lakuin dengan powerlifting style. Emang nggak apa-apa bang digabung gitu? Nggak apa-apa banget. Tapi yang jelas ketika kalian main menggabungkan gerakan ini, maka kalian harus menempatkan squat, bench press, dan deadlift di gerakan pertama. Jangan di gerakan terakhir. Harus kalian lakuin di gerakan pertama. Misalnya kalian pakai upper lower. So, upper itu kan berarti kalian lakuin dada, back, bahu, bicep, tricep. So, gerakan pertama ya kalian bisa bench press dulu. Bench press, habis itu kalian mau main incline, pull down, bicep curl, terserah. Terus lowernya gimana? Lower misalnya kalian deadlift masuk ke hari lower ya. Kalian pertama bisa squat dulu. Yang kedua deadlift. Dan yang ketiga, 4, 5-nya kalian terserah main deh. Leg press, stiff leg deadlift, semuanya kalian mainin untuk bagian lower dan juga perut mungkin. Nah, gimana cara kalian mengaplikasikannya dengan program Strong Lift 5x5 yang gue jelasin minggu lalu? Kalian bisa lakuin dulu 3 gerakan itu. Untuk yang belum nonton, kalian bisa cek dulu di sini atau di sini. Itu program Strong Lift 5x5, nanti kalian bakal ngerti. Ketika kalian udah lakuin 3 gerakan tadi, misalnya squat, bench press, deadlift, terus squat, Bentley row, dan juga overhead press. Kalian udah lakuin 3 ini, kalian lakuin lah aksesoris setelahnya. Pull down, kalian main incline bench press, side lateral raise, bicep curl, tricep extension, dan lain-lain. So, intinya adalah kalian menggabungkan antara program powerlifting, which is itu squat, bench press tadi, dan juga latihan bodybuilding yang high volume. 8 repetisi, 12 repetisi, 10 repetisi seperti bodybuilding. Tapi yang paling penting di sini, selain program latihannya, kalian juga harus jaga pola makan, seperti yang gue bilang di awal tadi. Karena bodybuilding adalah, gue bisa bilang 60-70% itu tergantung di pola makan kalian. Ketika kalian lagi bulking, kalian harus surplus kalori. Ketika kalian lagi cutting, kalian harus defisit kalori. Protein juga harus cukup, nggak kayak powerlifter. Powerlifter cuma sekedar ya udah gue makan aja protein 1,5 kali berat badan juga udah cukup. Yang penting gue jaga karena dia nggak mementingkan massa ototnya naik, jadi nggak harus surplus kalori, nggak harus ngebentuk otot. Yang penting kalorinya maintenance, bebannya bisa naik terus. Tapi kalau bodybuilding, karena kalian pengen nambah massa otot, ngurangin kadar lemak, nambah massa otot, ngurangin kadar lemak, maka kalian harus mempunyai program bulking, cutting juga. Well, mungkin next week gue bakal ngejelasin tentang Wendler 531, program powerlifting yang gue jalanin. Well, gue customize sedikit. Dan juga mungkin ada Grey School juga, itu program powerlifting. Well, nanti kalian bisa pilih program powerlifting mana yang kalian suka. Tapi untuk yang pemula, gue saranin untuk pakai Strong Lift 5x5 dulu. So, sekian video dari gue. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga di subscribe. Dan juga kalian bisa tulis di comment box kalau ada saran, kritik, ataupun pertanyaan. So, stay lean, be strong, and please keep natty.